Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kata Nabi di sini? Siapa yang salat 4 rakaat sebelum duhur, itu sama nilainya dengan salat tahajud. Kita ada salat tahajud. Siapa di antara kita belum sempat untuk salat tahajud, ini bisa bernilai salat tahajud 4 rakaat sebelum duhur. Salat sunat itu bernilai salat tahajud. Apa kata Nabi sini? Ka'annama tahajjada bihinna min lailati, maka seolah-olah dia salat tahajud pada malamnya dengan 4 rakaat itu. Jadi 4 rakaat salat sunat duhur sebelumnya itu bernilai 4 rakaat salat tahajud. Tapi siapa di antara kita di samping ini juga salat tahajud, tentu itu lebih hebat lagi ya. Tapi siapa yang belum sempat untuk salat tahajud, maka ini bernilai salat tahajud, bernilai salat tahajud. Kemudian wa man shallahunna ba'dal isya'i, dan siapa yang salat sunat 4 rakaat sesudah isya. Kebetulan ini disinggung 4 rakaatnya. 4 rakaatnya, 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaatnya sesudah isya. Dan siapa yang salat sunat 4 rakaat sesudah isya, ya, kamislihinna min lailatul qadri, sama nilainya ketika turun Lailatul Qadri. Ya Allah. Jadi di sini ada lagi isyarat. Kalau tadi dalam paket 12 hanya menyebutkan 2 rakaat sesudah isya, ternyata lebih bagus lagi kalau kita lakukan 4 rakaat sesudah salat isya. Kenapa? Karena kalau 4 rakaat sesudah salat isya itu bernilai sama dengan ketika turunnya Lailatul Qadri. Jadi sesudah salat isya tolong diingat, jangan lakukan hanya 2 rakaat, walaupun dalam paket 12 2 rakaat, tapi kita lakukan 4 rakaat, 2 kali 2. Karena apa? Kalau dilakukan 4 rakaat itu nilainya sangat tinggi. Coba saja dengan perkalian 30.000 kali, dengan perkalian 30.000 kali 4 kali 30, berarti nilai 120.000 rakaat, bernilai 120.000 rakaat. Ini semua tadi itu. Kembali ingat peranan salat sunat, ya, menambal kekurangan, memperberat timbangan, memperdekat kepada Tuhan. Kamislihinna min lailatul qadri, sama dengan 4 rakaat pada malam turunnya Lailatul Qadri. Jadi kita bisa mengatakan, ya roh ya, tu keuni ulolongan Lailatul Qadri. Kamana muna bacamu Lailatul Qadri yang minaturku ramalangi. Iya, tapi ada begini, ada pegangan di sini. Siapa melakukan 4 rakaat salat sunat sesudah isya, itu nilainya adalah nilainya salat Lailatul Qadri. Lalu secara khusus kita bicara tentang salat sunat rawatib. Pertama-tama ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yaumin sintai asyrata rak'ah tatawuan gaira farida illa banallahu ta'ala lahu baitan fil jannah au illa bunya lahu baitan fil jannah." Rawahu Muslim, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmizi, Daud.
abdin muslimin, tiadalah seorang hamba muslim yusalli lillahi ta'ala, melaksanakan salat karena Allah, fi kulli yawmin, setiap hari, sintai asyrata rakaat, 12 rakaat, tatawuan, salat sunnah gairah farida, bukan fardu, illa banallahu ta'ala lahu baitan fil jannah, kecuali Allah membangunkan baginya istana dalam surga. 12 rakaat salat sunat setiap hari. Tidaklah seorang hamba muslim melakukan 12 rakaat salat sunat setiap hari, kecuali, saya kira tidak ada dari kita ini yang tidak ingin dibuatkan istana oleh Allah di dalam surga. Salah satu kiat untuk mendapatkan itu, lakukan ini, 12 rakaat tiap hari. Lalu yang mana yang 12 rakaat itu? Menurut riwayat Abu Dawud, ini semua imam-imam hadis, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, ini imam-imam hadis. Menurut riwayat Abu Dawud disebutkan bahwa arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum duhur, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat sesudahnya, 4 rakaat sebelum salat duhur, salat sunat, 2 rakaat sesudahnya. Jadi sudah berapa? 6. Wa raka'ataini ba'dal maghribi, 2 rakaat sesudah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat sesudah isya. Wa raka'ataini qabla salatil ghadati, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Empat rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudahnya, lalu 2 rakaat sesudah salat maghrib, 2 rakaat sesudah salat isya, 2 rakaat sebelum salat subuh. Kita lihat, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudahnya, berarti 6. Tidak ada disebutkan asar, langsung ke maghrib. Dan maghrib 2 rakaat sesudahnya, tidak ada disebutkan sebelumnya. Kemudian sesudah itu isya 2 rakaat sesudahnya, tidak ada juga disebutkan sebelumnya. Lalu 2 rakaat sebelum subuh. Jadi berapa di siang hari dan berapa di malam hari? 4 sebelum duhur, 2 sesudahnya, 6. Tidak ada asar. Lalu masuk ke maghrib. Jadi berarti 6 rakaat yang di siang hari. Yang malam hari 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, 2 sebelum subuh, berarti juga 6. Tapi 6 dibagi 3. Sementara yang siang 6 sendiri yang duhur. Lalu pertanyaan, apakah hanya ini salat sunnah?
dan tidak ada salat sunat selain daripada ini. Apakah tidak ada salat sunat sebelum asar? Apakah tidak ada salat sunat sebelum maghrib, sebelum isya? Di sini hadis mengatakan siapa yang melaksanakan yang 12 ini. Tidak mengatakan bahwa salat-salat sunat adalah 12. Coba. Hadis mengatakan siapa yang melaksanakan ini dibangunkan istana. Tidak mengatakan bahwa salat-salat sunat rawatib itu ialah yang ini. Tidak ada yang lain. Jadi berarti hadis ini tidak membatasi, hanya menyebutkan keutamaannya apabila kita melakukan yang begitu. Menyebutkan keutamaannya apabila kita lakukan itu. Lalu, adakah selainnya atau tidak? Kita melihat apakah masih ada keterangan yang lain atau tidak ada lagi. Kalau tidak ada lagi keterangan yang lain, dan dari mana? Dari Rasulullah. Tapi kalau ada keterangan dari Rasulullah berarti ada lagi yang lain. Ada lagi yang lain selain daripada yang 12 ini. Yang 12 ini menyebutkan kepada kita bahwa siapa yang melaksanakan yang 12 ini mendapatkan yang begini, mendapatkan istana. Ada lagi riwayat yang lain yang menyebutkan, tapi yang isinya sama tadi dengan itu. Kalau tadi itu adalah ya disampaikan oleh Ummu Habibah. Ummu Habibah ini namanya Ramlah. Ramlah ini adalah anak perempuan Abu Sufyan. Ada hadiah lain dari Aisyah yang isinya sama. Isinya sama. 4 sebelum duhur, 2 sesudahnya, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, 2 sesudah subuh. Lalu mari kita melihat satu-satu. Kita mulai dengan salat duhur. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ummu Habibah. Dari itu juga tadi dari Ramlah. Dari Ummu Habibah. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man yuhafidu ala arba'i raka'atin qabla dhuhri wa arba'in ba'daha." Siapa yang menjaga artinya selalu berusaha melaksanakan. Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudahnya, haramahullahu alan nari, Allah mengharamkan masuk neraka. Di sini 4 sebelum duhur, 4 sesudahnya. Kalau tadi yang paket 12 itu hanya 2 sesudah duhur, tapi ini secara tersendiri hadisnya ya, Rasulullah mengatakan kalau kamu menjaga 4 sebelumnya, 4 sesudahnya, Allah mengharamkan kamu masuk neraka. Siapa merawikan hadis ini? Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasai wa Tirmizi. Cukup kuat. Berapa imam hadis ada menulis hadis ini. Kata Rasulullah, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 sesudahnya, Allah mengharamkan masuk neraka. Kemudian dari Abu Ayyub, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, arba'a qabla dhuhri laisa fihinna taslim tutahu lahunna abwabus sama.
4 sebelum duhur yang tidak punya taslim di antaranya. Berarti 4 langsung. Ya, 4 sebelum duhur yang tidak punya taslim padanya, dibukakan baginya pintu langit. Ini Abu Ayyub adalah sahabat yang ditempati rumahnya oleh Rasulullah ketika hijrah di Madinah. Ketika hijrah beliau di Madinah, tiba di Madinah, semua sahabat memanggil, semua mengharapkan supaya Rasulullah tinggal di rumahnya, karena beliau belum punya rumah. Ini hijrah, tiba di Madinah belum punya rumah, semua sahabat mengharapkan supaya di rumahnya tinggal. Tetapi yang jadi di rumahnya ini Abu Ayyub. Dan inilah yang menyebutkan ucapan Rasulullah tadi itu. Ya. Kemudian beliau juga berkata, "Lamma nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayya," ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tinggal di rumahku, kata Abu Ayyub, "Ra'aituhu yudimu arba'an qabla dhuhri." Saya melihatnya selalu senantiasa melakukan salat sunat 4 rakaat sebelum duhur. Itu penyaksian, ya, atau kesaksian daripada Abu Ayyub ini. Ya, ra'aituhu yudima, selalu napa nenungangi nasa nabi napa nabi tayaro arba'an qabla dhuhri. Qala, lalu beliau berkata, "Innahu idza zalatis samsu futihat abwabus sama." Apabila matahari telah condong masuk waktu duhur, itu pintu langit dibuka. Fala yuglaq minha babun hatta tusalliya ad-dhuhr. Dan tidak ditutup satu pintu pun sampai dilakukan salat duhur. Fa ana uhibbu ayyur fa'ali fi tilka sa'ah khairun. Saya cintai, saya senang ketika itu ada amalan kebaikan, ada kebaikan yang saya lakukan, yang dilaporkan, yang masuk di atas. Itulah kata Rasulullah, dengan melakukan tadi 4 rakaat sebelum duhur. Ketika masuk duhur, kata Rasulullah, itu pintu langit dibuka. Saya ingin supaya ada amalan yang naik dilapor dengan melakukan 4 rakaat salat sunnah duhur. Demikian juga Aisyah pernah ditanya, "Ayu salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ahabbu ilaihi ayyadhiba 'alaiha?" Aisyah ditanya, salat mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa beliau itu lakukan secara rutin? Qalat, Aisyah menjawab, "Kana yusalli arba'an qabla dhuhri yutilu fihi al-qiyam." Beliau itu melaksanakan 4 rakaat sebelum duhur, malah pada salatnya itu panjang berdirinya, lama berdirinya. Wa yusni fihi ar-ruku', bagus rukuknya, was sujudi, dan bagus sujudnya. Dalam riwayat yang sama dari Abdullah bin As-Sa'ib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an tazula samsu qabla dhuhri. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat sesudah matahari condong sebelum melakukan salat duhur. Qala, dan beliau berkata, "Inna sa'atun tuftahu fiha abwabus sama." Ketika itu adalah saat di mana pintu-pintu langit dibuka. Fa uhibbu ayyasura li fiha amalun saleh. Saya senang bahwa ada diangkat naik ke atas itu amal saleh.
Di dalam riwayat lain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sangat senang untuk melakukan salat sesudah matahari condong. Lalu Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, ini araka tastahibbu salata hadhihi sa'am." Wahai baginda Rasul, saya melihat baginda ini sangat senang ya untuk melaksanakan salat pada saat ini ketika matahari tadi itu ya. Qala, lalu beliau berkata, "Tuftahu fiha abwabus sama." Ketika ini pintu-pintu langit dibuka, wa andurullahu tabaraka wa ta'ala birahmati ila khalqi, dan Allah melihat kepada hambanya ya dengan pandangan rahmat. Wahya salatun kan yuhafidu alaiha Adam. Ini 4 rakaat sebelum duhur adalah salat yang dijaga oleh Adam, wa Nuhun dan Nuh, wa Ibrahim dan Ibrahim, wa Musa dan Musa, wa Isa dan Isa, salawatullahi alaihim. Ya, itu 4 rakaat sebelum duhur. Kemudian dari segi pahala, jadi salat sunat duhur ini aslinya 4 rakaat. Oleh karena itu sebelum salat duhur, kalau kita punya waktu untuk melakukan 4, jangan hanya 2 ya. 2 itu pelarian kalau tidak sempat melakukan 4. Aslinya memang 4, semua menyebutkan 4. Baik yang paket 12 tadi itu juga memang menyebutkan 4. Kemudian yang lain ini juga semuanya menyebutkan 4. Jadi tolong diingat, nanti duhur, sebelum salat duhur ya upayakan lakukan 4 ya. Kalau salah satu riwayat tadi menyebutkan tanpa taslim, ya berarti 4 langsung. 4 langsung. Lalu bagaimana berkahnya secara khusus ini, selain daripada kalau dimasukkan dalam paket 12. Kalau dimasukkan dalam paket 12 berarti ada selain salat duhur, sesudahnya itu ada 2, kemudian 2 sesudah maghrib, kemudian 2 sesudah isya, 2 sesudah subuh, itu paket 12. Itu adalah jaminannya adalah ya istana dalam surga. Tapi ini apa berkahnya? Dari riwayat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man shalla qabla dhuhri 4 raka'atin ka'annama tahajjada bihinna min lailati, wa man shallahunna ba'dal isya'i kamislihinna min lailatil qadri." Rawahu Tabrani fil Awsat. Luar biasa ini. Apa kata Nabi di sini? Siapa yang salat 4 rakaat sebelum duhur, itu sama nilainya dengan salat tahajud. Kita ada salat tahajud. Siapa di antara kita belum sempat untuk salat tahajud, ini bisa bernilai salat tahajud 4 rakaat sebelum duhur. Salat sunat itu bernilai salat tahajud. Apa kata Nabi sini? Ka'annama tahajjada bihinna min lailati. Maka seolah-olah dia salat tahajud pada malamnya dengan 4 rakaat itu. Jadi 4 rakaat salat sunat duhur sebelumnya itu bernilai 4 rakaat salat tahajud. Tapi siapa di antara kita di samping ini juga salat tahajud, tentu itu lebih hebat lagi ya. Tapi siapa yang belum sempat untuk salat tahajud, maka ini bernilai salat tahajud, bernilai salat tahajud. Kemudian wa man shallahunna ba'dal isya'i, dan siapa yang salat sunat 4 rakaat sesudah isya. Kebetulan ini disinggung 4 rakaatnya. 4 rakaatnya, 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaatnya sesudah isya. Dan siapa yang salat sunat 4 rakaat sesudah isya, ya,
Kamislihinna min Lailatul Qadri, sama nilainya ketika turun Lailatul Qadri. Ya Allah. Jadi di sini ada lagi isyarat. Kalau tadi dalam paket 12 hanya menyebutkan 2 rakaat sesudah Isya, ternyata lebih bagus lagi kalau kita lakukan 4 rakaat sesudah salat Isya. Kenapa? Karena kalau 4 rakaat sesudah salat Isya itu bernilai sama dengan ketika turunnya Lailatul Qadri. Nah, jadi sesudah salat Isya tolong diingat, jangan lakukan hanya 2 rakaat, walaupun dalam paket 12 2 rakaat, tapi kita lakukan 4 rakaat, 2 kali 2. Karena apa? Kalau dilakukan 4 rakaat itu nilainya sangat tinggi. Coba saja dengan perkalian 30.000 kali, dengan perkalian 30.000 kali 4 kali 30 berarti nilai 120.000 rakaat, bernilai 120.000 rakaat. Ini semua tadi itu kembali ingat peranan salat sunat, ya, menambal kekurangan, memperberat timbangan, memperdekat kepada Tuhan. Kamislihinna min Lailatul Qadri, sama dengan 4 rakaat pada malam turunnya Lailatul Qadri. Jadi kita bisa mengatakan, ya rohya tungke weni ulolongan Lailatul Qadri. Kamana muna bacamu Lailatul Qadri yang minaturku ramalangi. Iya, tapi ada begini, ada pegangan di sini. Siapa melakukan 4 rakaat salat sunat sesudah Isya, itu nilainya adalah nilainya salat Lailatul Qadri. Mungkin waktu membatasi kita sampai di sini. Kita kembali akan melakukan salat isyraq, di mana kembali saya katakan berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man hadaral ghadata fi jama'atin, siapa yang menghadiri salat subuh di masjid berjamaah, summa ka'ada yazkurullah ta'ala, kemudian tinggal duduk berzikir-zikir, hatta tatlu as-samsu, sampai matahari terbit, summa shalla raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat. Dalam riwayat Imam At-Tabrani disebutkan sabahat duha, 2 rakaat salat duha, yang mana disebut juga salat isyraq, yaitu salat duha pada waktu matahari baru saja terbit. Karena waktu matahari terbit itu bahasa Arabnya syuruk. Maka salat duha yang dilakukan pada waktu matahari baru terbit bisa disebut dengan salat isyraq. Salat duha waktu matahari mulai terbit. Niatnya boleh dengan niat salat duha, boleh dengan niat salat isyraq. Kata Rasulullah, siapa yang menghadiri salat subuh berjamaah di masjid, kemudian tinggal duduk berzikir-zikir sampai matahari terbit, kemudian melakukan salat duha 2 rakaat, ya, sebagai penutupnya, kana lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamatin, ia mendapatkan pahala sama dengan 1 haji plus 1 umrah yang sempurna. Jangan khawatir, ya, ka'ajri hajjatin wa umratin tamatin, sama dengan 1 haji 1 umrah. 1 haji bukan 1 umrah saja, haji plus umrah yang sempurna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita laksanakan. Demikian sempat kami sampaikan pada subuh hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi